Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Agung dengan nomor NRP 160122023. Saya Christopher, NRP 1604-22073. Saya Novelia Trianartika, NRP 110121056. Saya Angelika Disugianto, nomor RP 1302222066. Saya Agnes Valencia, NRP 11119347. Saya Gracia Gabriel Angela, NRP 130222060. Sebelum memulai, aku ada satu video nih buat kita simak bersama-sama mengenai pendapat Gubernur Bali tentang penolakan Israel datang ke Indonesia untuk mengikuti Piala U20. Simak terus ya videonya. Nah, udah kita saksikan kan bersama-sama videonya. Aku mau nanya pendapat mereka berdua nih, gimana sih pendapat mereka mengenai penolakan ini? Mulai dari Gaby dulu, gimana sih Gaby? Kalau dari aku sendiri, menurutku sih aku sangat kecewa sama kaget gitu ya. Karena kan sebenarnya Indonesia ini sudah kepilih jadi tuan rumah sejak 2019. Nah, tapi tiba-tiba waktu 2023 itu kayak harus tiba-tiba ditolak gitu. Jadi kayak semua effort yang udah dilakukan itu sejak bertahun-tahun jadi hilang gitu kan. Jadi kayak ya sedih sama kecewa gitu. Ya benar ya yang dikatakan Gaby, sangat disayangkan sekali acara Piala U20 ini dibatalkan. Nah, kalau menurut Kak Agnes sendiri nih, gimana sih pendapat kakak tentang penolakan ini? Kalau menurutku sih sangat kecewa ya, Kak, dan sangat disayangkan karena nantinya itu buat berpotensi untuk pemain-pemain muda selanjutnya gitu. Nah, menurut kalian berdua nih, ada nggak sih dampaknya bagi perekonomian di Indonesia ini setelah pembatalan Piala U20 ini? Dari Gaby dulu deh. Kalau menurutku itu tentunya berdampak bagi ekonomi Indonesia ya. Karena kan kita bisa tahu Indonesia ini udah terpilih menjadi tuan rumah sejak 2019. Nah, jadi tadi tentunya itu mereka udah mempersiapkan banyak sekali hal kayak seperti biaya-biaya gitu buat latihan dan semacamnya buat persiapan ini U20. Nah, tapi kayak 2023 ternyata Indonesia itu ditolak. Jadinya kayak semua biaya-biaya itu terbuang sia-sia gitu. Jadi tentunya sangat menyakitkan gitu. Oh, benar, ada satu hal lagi. Itu saya juga kapan itu pernah baca di berita ada dari Bapak Sandiaga Uno. Dia itu kayak pernah menyebutkan bahwa potensi kehilangan ekonomi itu bisa capai sekitar 3 triliun. Jadi tentunya itu kayak angka yang sangat besar kan. Wah, seperti yang kita tahu 3 triliun itu bukan uang yang kecil ya guys. Jadi kayak sangat menyakitkan banget sih kalau sampai terjadi pembatalan ini. Kalau menurut Agnes sendiri nih gimana sih? Kalau menurutku berdampak sih, karena kan Indonesia udah mengeluarkan banyak biaya gitu, udah membuat merchandise dan lain-lain gitu. Minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun dan ini kerugian yang sangat besar. Tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita menjadi bagian daripada perhelatan ajang sepak bola yang boleh dibilang mirip-mirip sama ajang FIFA World Cup di Qatar. Nah, sebelumnya kan sudah disinggung bahwa kerugian Indonesia itu bisa mencapai 3 triliun. Nah, menurut pendapat Agung sendiri, hal itu mungkin nggak sih? Menurut saya sangat mungkin, bahkan bisa lebih. Menilai dari waktu dan usaha yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki lapangan olahraga akan memenuhi standar dari FIFA sendiri. Lalu dari produksi merchandise yang mencapai puluhan ribu unit dan sudah diedarkan, ini nggak akan laku terjual karena gagalnya Piala Dunia ini. Terus mau dikemanakan?
disumbangin. Saya aja juga mau. Kerugian dari sektor pariwisata juga karena gagalnya Piala Dunia U20 ini membuat para turis dari mancanegara tidak jadi mampir ke Indonesia. Jadi dinilai dari ketiga faktor ini, kerugian 3 triliun ini pasti lebih. Dinilai dari ini, lebih baik buat saya aja uangnya. Masuk akal juga sih. Nah, jadi gimana tanggapan dari Saudara Christopher tentang protes penolakan timnas Israel dari Bener Bali? Ya, dari pendapat saya pribadi, ya ini sungguh ironis ya, sangat disayangkan sekali kalau hal ini sampai terjadi. Karena sejatinya dari 3 aspek agama, politik, olahraga, nah itu nggak bisa dicampur adukan, nggak ada korelasi di antara ketiganya. Nah kalau dari 3 hal ini dicampurkan, ya mau jadi es campur kan, kan nggak masuk akal. Terus apalagi yang sudah disampaikan sama Agung tadi, kerugian yang digelontorkan oleh pemerintah itu sudah sampai 3 triliun lebih. Nah, tentu saja ini bagi saya salah satu kerugian terbesar yang dialami oleh negara Indonesia. Jadi menurut pendapat dari Agung sendiri nih, apa saja tindakan yang harus dilakukan Indonesia saat batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Jadi sekarang para pencinta bola di Indonesia sedang sakit hati. Ini lebih sakit daripada tinggal waktu sayang-sayangnya. Nah, pihak Indonesia sendiri bisa menghibur para lelaki sakit hati ini dengan mengadakan pertandingan persahabatan dengan Argentina yang sebentar lagi akan digelar. Oleh sebab itu, saksikan Messi di tackle Asnawi. Selain itu masih banyak pertandingan lain seperti Piala AFF, Asian Games. Masa Jadi nonton UCL terus? nggak bosan tuh dibantai 7-0. Mengapa Jokowi memberi tanggapan tentang jangan campur adukan olahraga dengan politik? Nah, apa saja pembelajaran yang bisa diambil? Karena politik, agama, dan olahraga itu adalah 3 faktor besar yang berbeda. Kita nggak bisa mencampurkan ketiga faktor ini menjadi sebuah es campur yang diaduk sama rata. Nah, yang bisa kita ambil adalah kita jangan gimana ya bilangnya, kayak kita jangan memojokkan sebuah golongan dan agama tersendiri. Karena kita di sini beragama untuk bertakwa kepada Tuhan, kita juga berpolitik untuk memajukan bangsa kita. Kita berolahraga untuk diri kita sendiri. Jadi, apa yang terjadi di Piala Dunia U20 ini merupakan kesalahan fatal karena menggabungkan ketiga hal ini. Ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita bahwa hal-hal yang besar sebaiknya tidak dicampur adukan. Karena itu akan menyebabkan sebuah miskomunikasi, kesalahpahaman yang berakibat fatal. Kalau dari aku sih, aku setuju sama pernyataan Pak Jokowi. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat tuh, harusnya kalau kita menyelenggarakan sebuah pertandingan olahraga, apalagi yang bersifat internasional dan kita itu menjadi tuan rumahnya, kita harusnya kayak bersikap profesional dan tidak kayak menyepelekan itu loh, apa keputusan itu. Jadi seharusnya kalau misalnya contohnya kan kayak ada dari gubernur ini itu mereka menolak kehadirannya Israel. Nah itu seharusnya kayak dirundingkan secara baik-baik dahulu gitu, baru mengambil keputusan yang betul. Jadi kayak nggak boleh tiba-tiba kayak oh ada pengumuman dari si ini, mereka tuh nggak mau apa kehadiran dari Israel. Jadi seharusnya kayak dirundingkan dan didiskusikan dengan pihak-pihak lainnya secara baik gitu. Menurutku gitu. Nah, kalau dari saya sendiri setuju sama jawaban yang dipaparkan oleh Agung ya. Kalau dari kejadian ini kita jangan mencampur adukan 3 aspek tersebut menjadi satu. Karena sejatinya kalau kita berolahraga ya kita berlaga di lapangan saja. Di luar itu kita ya, itu bukan urusan kita, bukan ranah kita. Jadi jangan menyinggung tentang hal tersebut. Ya kurang lebih itu dari saya. Mungkin yang terakhir saya cukup prihatin ya dengan timnas Indonesia yang tidak bisa berlaga di Piala Dunia U20 kali ini. Menurutku setuju sih, karena kan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia di tahun ini. Tapi pas saya lihat Pak Jokowi itu menegaskan bahwa dalam ajang ini olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik. Sekian video dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.